Halo guys, selamat datang di channel YouTube Feryl Bima Sakti. Jangan lupa ya, klik subscribe, terus klik tombol lonceng juga. Thank you. Selamat datang di Ceror Cerita Horor. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel Feryl Bima Sakti. Dan di konten Ceror Cerita Horor kembali ada 2 cerita yang sudah kamu kirim lewat DM Instagram dan juga WA di nomor yang ada di bio Instagram @feryl_bima_sakti. Sekarang aku bakal baca satu persatu. Yang pertama, thank you banget buat Awai. Tapi sebelum ke cerita mistis dari Awai di Petanahan, aku berharapnya bahwa kamu yang saat ini sedang terkena dampak secara langsung dari COVID-19, seperti misalnya pekerjaan yang terhambat, kemudian juga penghasilan yang mungkin jadi berkurang gara-gara pandemi ini ya. Semoga semuanya bisa menjalani dengan sabar, kemudian juga bisa segera berlalu dan bisa kembali seperti semula, bisa cari rezeki lagi. Oke, semoga konten ini juga bisa jadi salah satu alternatif untuk hiburan kamu. Dan sekarang aku bakal baca ini pengalaman dari Awai yang dia punya pengalaman mistis waktu dia masih kecil. Bang Feryl, saat usia aku masih balita dan saat itu aku masih belum sekolah. Kejadiannya sore hari hampir maghrib dan saat itu kondisinya hujan deras. Entah kenapa saat itu aku tuh nangis kejer gitu ya. Kondisi masih nangis, aku dimandiin sama ibuku. Setelah mandi bukannya diem, nangis lagi. Ibuku ngajak aku ke warung bakso karena mungkin dia pikir bahwa aku rewel karena lapar ya. Setelah beli bakso, tapi ternyata aku juga tetap nangis. Suasananya masih hujan deras dan juga petir. Karena ibuku agak-agak mungkin untuk menenangkan aku, ditakut-takutilah aku ya. Di suasana hujan, di balik jendela, ibuku bilang, "Dek, lihat tuh di rumah itu." Ibu menunjuk ke arah rumah gelap belakang musola. Rumah itu hanya dihuni satu nenek-nenek yang mohon maaf terkena gangguan kejiwaan. Dengan ancaman itu pun aku masih tetap nangis. Lagi-lagi ibuku menakut-takuti aku biar aku diam. "Dek, awas kalau nggak diem, tuh di rumah depan ada pocongnya loh." Seketika itu pandangan aku menoleh dan langsung diam seketika. Ibuku yang hanya berniat menakut-takuti aku ternyata mengarahkan pandanganku dengan sosok yang mengerikan. Saat itu aku terkejut melihat sosok putih, tangannya melambai-lambai, dan aku nggak tahu itu seperti menggunakan kain polos yang sudah agak kusam. Kalau pocong sepertinya bukan juga. Entah apa namanya, karena aku masih ingat betul peristiwa itu. Sampai saat ini aku juga masih kadang-kadang bertanya sama ibu, "Ibu, sebenarnya sosok apa sih yang dulu waktu kecil melambai-lambai ke aku?" Ibu hanya tersenyum dan bilang bahwa itu mungkin perasaan kamu saja karena gara-gara ibu menakut-nakuti kamu. Oke, gitu aja Bang Feryl ceritaku. Terima kasih buat Awai. Cerita yang kedua dari Mas Pri, bukan nama sebenarnya. Mungkin nama sebenarnya adalah Prianto. Nggak, bercanda. Ini Mas Pri bukan nama sebenarnya ya. Jadi begini, masa lalu aku bisa dibilang nakal banget. Mabok-mabokan seperti udah menjadi kebutuhan tiap hari. Sepertinya aku juga nggak pernah yang namanya nggak minum. Saat itu aku sama mbakku berniat buat ke rumah nenekku yang lumayan jauh dari rumah. Ya mungkin jaraknya 2 desa dari rumahku. Mungkin benar yang dikatakan orang tua kalau maghrib nggak usah kemana-mana. Menjelang maghrib sudah ada tanda-tandanya sebenarnya. Motor tuaku yang gak pernah ngadat, aku starter gak nyala-nyala dari hampir maghrib sampai hampir isya baru nyala. Aku yang sudah bisa menyalakan motorku, langsung ngajakin mbakku dengan membonceng dia. Sebenarnya sudah ada perasaan gak enak. Saat itu kakakku ya juga udah bilang ke aku, "Dek, aku kok agak takut ya, di depan situ kan jalannya gelap dan ada rumpun bambunya." Untuk menenangkan dia, walaupun aku sebenarnya juga sudah punya firasat, aku bilang, "Nggak apa-apa kok mbak, nggak ada apa-apa kok." Tapi ternyata firasat kita berdua tuh bener. Saat melewati rumpun bambu dengan lampu motor tuaku yang tidak begitu terang,
terlihat ada bayangan putih sekelebat yang terbang di samping motor kita. Aku teriak dan langsung tarik gas sampai pol. Dan itu adalah sosok kuntilanak. Ternyata mbakku juga lihat sosok perempuan yang terbang itu. Akhirnya kita berdua sampai di rumah nenek. Kita langsung masuk dan bercerita sama nenek dan juga om yang memang tinggal bersama dia. Dan di tengah-tengah kita cerita, ada suara perempuan yang ketawa. Percaya atau tidak, ternyata sosok kuntilanak tersebut sampai ke rumah nenekku. Omku yang saat itu tidak percaya keluar saat ada suara perempuan tersebut dan mengitari rumah nenek. Dan anehnya saat dia kembali masuk ke rumah, mukanya tegang dan tidak ada kata sedikit pun yang keluar dari mulutnya. Entah kenapa, apakah memang tidak ada apa-apa atau memang dia juga melihat sosok tersebut. Gitu aja ceritaku. Thank you Feril udah mau baca cerita aku. Thank you juga buat kamu Mas Pri yang sudah kirim ceritanya. Buat yang belum kirim, buruan langsung kirim sekarang juga, nggak perlu sungkan di DM Instagram @ferilbimasakti atau bisa WA ya. Dan untuk konten selanjutnya ada ngobrol apa saja. Kita bakal ngobrolin masalah psikologi. Ada teman aku namanya Ahmad Fikri Ghazali, sarjana psikologi, yang nanti juga bakal kasih ada beberapa hal mengenai kesehatan mental. Dan juga kita buka Q&A juga lewat Facebook dan juga Instagram di postingan aku. Kamu langsung tinggal komentar aja untuk cerita masalah kamu atau pengen curhat juga silakan, dan kita akan bahas di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk yang nonton saat ini yang belum subscribe, langsung aja klik tombol merah subscribe, kemudian juga klik like, komentar, kemudian share ke teman-teman kamu. Thank you banget, ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye.